Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kekuatan itu tetap dikaruniai oleh Allah selama kita berada di dunia ini sampai dengan titik terakhirnya nanti. Kemudian salam dan selawat kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun langkah kita ke jalan yang benar dengan sunnah dan hadisnya. Mudah-mudahan kelak kita akan diberikan syafaatnya. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Bina, Ibu Wakasep, Bapak dan Ibu Guru. Mungkin latin cincang pembima dari kematian sudah sempatan. Tetapi ini adalah salah satu embang, salah satu tugas, baik itu dalam predikat saya sebagai guru penggerak maupun sebagai unsur yang berada di sekolah ini. Sehingga terkait dengan hal itu, sebelum saya masuk ke materi Bapak dan Ibu, jadi eksistensi kita sebagai CGP ini adalah yang pertama untuk menggerakkan praktisi komunitas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi praktisi komunitas itu adalah kita yang subjeknya sebagai pendidik, itu praktisi komunitas itu. Jadi eksistensi kita itu adalah untuk mengajak Bapak dan Ibu bersama-sama bagaimana kita membangun esensi pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang lebih penting lagi, bahwasanya kita itu bermitra dengan pengawas bina. Jadi kemanapun kita sebagai CGP ini, apapun yang kita lakukan sebagai bentuk implementasi kita dalam pergerakan GP itu selalu dimonitori oleh Bapak Pengawas Bina, Bapak dan Ibu. Jadi untuk itu yang kedua kalinya yang kami muliakan Pengawas Bina mohon izin. Dan mungkin sesekali mata berdiri. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa materi saya adalah terkait dengan filosofi pendidikan, penciptaan budaya positif, fungsi kontrol guru dan restitusi segitiga. Banyak sekali. Dan memang itu harus disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama saya ambil dari kata filosofi pendidikan, Bapak dan Ibu. Kenapa lagi tidak mau jalan? Jadi saya mulai dengan filosofi pendidikan. Iya Pak. Ada Pak. Betul itu. Yang kami hormati, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah kata-kata Ibu Nini, filosofi pendidikan. Bapak dan Ibu, terkait dengan filosofi ini, ya, kita akan mengambil bagaimana seorang tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi yang kita pelajari dalam pendidikan ini berangkat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, yang mana di sana ada 3 yang menjadi esensi beliau di dalam membangun peserta didik yang seutuhnya. Yang pertama, ada yang tahu Bapak dan Ibu, kita harus bisa memahami bagaimana ingarso sumtulodo, bagaimana ingmadir manungkaso, dan bagaimana tuturi handayani. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu.
Jadi dari ketiga hal itu, esensi itu akan terus berkelanjutan secara sustainable ataupun akan terus continue di dalam kita membangun peserta didik kita ini, di dalam menciptakan budaya positif. Saya lebih masuk pada budaya positif. Kita, bagaimanapun kita mau mengajarkan peserta didik kita, tetapi kalaupun mereka tidak memiliki esensi budaya positif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, itu percuma. Dan tentunya penciptaan budaya positif yang dilakukan oleh peserta didik kita itu tidak terlepas pencerminannya dari budaya positif kita sendiri, Bapak dan Ibu. Kalaupun peserta didik kita tidak memiliki kesiapan untuk belajar, misalnya. Kemudian yang abstrak kita perhatikan dalam kehidupan bersekolah kita ini setiap hari, sudahlah kita merasa bahwasanya kita berada di depan sebagai ingat sosum tulodo itu, Bapak dan Ibu, di dalam memberikan contoh kepada siswa kita. Sudah enggak? Optimal enggak? Menurut saya belum. Itu yang harus kita perbaiki di dalam kita menciptakan budaya positif berdasarkan keyakinan kita untuk memberikan panutan kepada mereka. Kayak ingat Bapak dan Ibu, keyakinan itu akan menjadi super paling tinggi dan bisa mengalahkan sebuah aturan. Itu keyakinan Bapak dan Ibu. Makanya itu saya katakan di sini penciptaan budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru sebagai manajer dan restitusi segitiga. Jadi seperti itu Bapak. Kemudian filosofi yang lainnya bahwa kita ini ibarat seorang petani Bapak dan Ibu yang bercocok tanam. Guru itu petani Bapak dan Ibu. Bagaimana petani itu menanam bibitnya, kemudian mempersiapkan lahannya, kemudian memberikan irigasi, pupuk dan lain sebagainya. Kalaupun semua itu sudah kita laksanakan, otomatis kita akan memetik hasil yang baik. Tetapi pertanyaan di sekolah kita ini, apakah bibit kita ini, siswa kita ini unggul enggak? Nah itu yang menjadi permasalahannya Bapak. Itu adalah PR kita. Jadi guru itu, kata yang HD ini, Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti seorang petani. Kemudian yang kedua, guru itu adalah ibarat tata surya, Bapak. Ada matahari, planet dan lain sebagainya. Kita langkah pada slide yang berikutnya. Dan pembelajarannya ini bagaimana kita menyadari bahwa kita punya budaya positif di dalam kita menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Melaksanakan sholat duhur bersama, kemudian melaksanakan sholat duha bersama, melaksanakan kegiatan rutin infak kita setiap hari Jumat. Itu budaya positif Bapak dan Ibu, dan nanti akan mencerminkan pada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Seperti yang tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masih banyak terkait dengan penciptaan budaya positif itu. Makanya nanti saya minta melalui Ibu Moderator, saya minta kepada ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, untuk menuliskan keyakinannya untuk perubahan ke depannya. Entah itu dia datang lebih cepat atau masuk ke kelas atau bagaimana. Kertasnya sudah ada, saya siapkan di belakang itu. Nanti mohon ditulis untuk keyakinan itu seperti apa. Ya, keyakinannya untuk berubah ke depannya. Baik, kita lanjut. Persiapan untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan seterusnya. Jelas itu. Tetapi kita melihat secara abstrak bahwa sekolah kita ini sudah memiliki geografis yang cukup nyaman juga Bapak dan Ibu.
Cuma dalam hati saya selalu mengatakan sayang sekali dengan sekolah kita yang seperti ini, seolah-olah kosong sekali kegiatan kita ini. Kegiatan dalam hal bagaimana menciptakan peserta didik, baik itu dalam proses pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang membuat mereka bernalar kritis seperti yang disampaikan oleh pengawas bina tadi. Saya ingin mengangkat dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori kontrol. Yang pertama, kita memiliki ilusi bagaimana kita mengontrol murid kita ini. Ilusinya yang pertama adalah teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu menunjukkan bahwa kita mengontrol murid kita itu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jelas. Dengan penjelasan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Siapa yang kita sampaikan ini dan oleh pengawas itu terkait dengan IKM dan sebagainya sudah masuk dalam perencanaan kita, bahkan kita sudah melaksanakan hal itu. Cuma sekarang kita pertegas. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sehingga di dalam ilusi ini ada kalanya kalau memang kita tidak mengetahui strategi atau bagaimana caranya, nanti akan salah di dalam menerapkannya di dalam siswa. Yang jelas ada kemudian keterlibatan kita secara paripurna di dalam mengawasi siswa kita ini belum maksimal. Artinya keterlibatan kita ini belum sepenuhnya di dalam memberikan kontrol kepada siswa kita. Makanya saya nanti akan lari ke keyakinan kelas itu atau kesepakatan itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari Stephen Covey, prinsipal self-reliance. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Intinya di dalam kata disiplin ini kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang disiplin. Coba kalian 2 minggu Pak, yakin Mada pasti siswa itu akan bisa berubah. Karena Mada sudah merasakan dalam 2 minggu saya coba beberapa kelas. Kemudian kemerdekaan menurut KHD, di situ kira-kira menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah KHD dan DG, Ki Hajar Dewantara dan Diana Kosen. Nah, perbandingannya adalah pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Kosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001. Yang mana dikatakan bahwa disiplin itu disiplin. Disiplin itu belajar itu sendiri Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya saya loncat-loncat karena belum masuk ke intinya. Nah ini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, di benak kita ini? Apa yang terlintas di pikiran kita ini? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian Bapak dan Ibu, Diana Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Jadi sebenarnya bukan itu tuntutan budaya positif itu. Intinya adalah bagaimana siswa kita ini punya keyakinan. Jadi ada nilai keyakinan di dalam dirinya, bukan berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya makanya kita harus netral. Nanti makanya kita akan melihat ada video yang saya tunjukkan. Kita berlanjut dulu ke materi. Kemudian yang selanjutnya refleksi. Oh ini udah jatuh. Nah ini saya cuma ambil satu pada poin 1. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda untuk hadir di kelas itu maksudnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu,
Maira Daite, kalau memang kita punya komitmen untuk merubah keadaan kita ini, kalau kita itu sih Bapak dan Ibu. Jadi kita merubah keadaan kita dulu ini Bapak dan Ibu. Ain jangan narojon sama kepala sekolah sih. Mairotsi. Akan ini karena mau dihukum oleh orang lain, ampun kalian. Jadi itu yang salah itu Bapak. Sekarang mari kita tumbuhkan keyakinan kita untuk hadir di sekolah ini lebih cepat. Kemudian berangkat ke kelas itu tempat kita mengajar itu Bapak dan Ibu. Ya, kemudian ke selanjutnya. What is to be done? Apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita ini? Bagaimana hasilnya pada perilaku? Sudah tidak kita melaksanakan budaya-budaya yang seperti itu Bapak dan Ibu? Sehingga siswa kita ini kan kasat mata siswa itu kan ikut aja Bapak dan Ibu. Punya dari mata ada masalah sedih maju, sampai seakhirnya akhirnya tuntas lagi. Aku masalah lagi, apakah cara dari ataupun itu? Jawaban mata bahwasanya kita belum pernah memberikan keyakinan kepada mereka itu, yakin saya de nonton sedih maju de kone rumah nak akak siroge. Benar. Akak. Malah mereka ngapain? Nak akak lagi, nak coba. Jadi tidak ada keyakinan di dalam dirinya Bapak dan Ibu. Maka oleh sebab itu ada beberapa kegiatan yang memang harus kita laksanakan. Boleh jam tangan angi Ibu Sida. Terima kasih Ibu Sida Budian. Makili tetangga ke. Nanti akan kalau seandainya di desa asibet kina siswa lain Bapak dan Ibu luar biasa. Lambat laun pasti akan berubah. Kemudian yang selanjutnya, dari dalam materi yang keempat. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas. Makanya kemarin saya minta kepada Bapak dan Ibu wali kelas untuk membuatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini salah satu cara kombinasi kesadaran sebagai Bapak dan Ibu. Mungkin dia akan menyadari, oh saya sudah sepakat dengan Ibu wali kelas saya, di mana saya harus cari baju, di mana saya harus masuk kelas jam sekian, di mana saya harus mengerjakan PR. Ingat bahwa di dalam membuat kesepakatan kelas, hindari kata negatif Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada beberapa wali kelas yang sudah saya lihat di PU yang membuat keyakinan kelas itu masih ada yang kalimat negatif. Tidak ada yang keluar masuk kelas. Jadi itu yang harus dihindari. Aina kami kata kalimat negatif. Harus berkalimat positif kalau berkaitan dengan keyakinan kelas. Tidak boleh, tiap kelas berbeda. Ya, jadi berdasarkan keadaan kelas itu Bapak dan Ibu. Nah, ayo rasa lari, no dari kelas. Tiap kelas itu ya. Tiap kelas Iya, makanya wali kelas yang mengetahui hal itu. Kemudian jumlah keyakinan itu teroresi stoipa supaya anak itu bisa menghafal. Main sekolah jam 7, kelas jam 7. Jam 3 kelas. Dia akan ingat itu Bapak dan Ibu. Dan tentunya kita harus sikapi PAD, harus kita berikan apresiasi dia. Jadi itu namanya apresiasi. Itu yang perlu kita perhatikan. Keyakinan kelas harus dilaksanakan. Usahakan tiap kelas berbeda dan itu harus ditempel di dinding kelas masing-masing. Itu kata oleh 5-7 cukup. Dan hindari kalimat negatif. Supaya anak itu akan melihat setiap hari, oh Daita sepakat kesepakatan kelas, keyakinan kelas Daita lu jam sekian. Dengan ibu wali kelas Daita nanti akan terbayang seperti itu. Mungkin dengan caranya dengan luar kami anak pepoi Daita gitu. Selama ini kan kita tidak pernah menerapkan apa sih caranya, strategi apa yang kita praktekkan di dalam kita memberikan binaan kepada anak kita. Jadi keyakinan kelas harus seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan kebutuhan peserta didik Bapak dan Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar siswa kita ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan.
Jadi berdasarkan teori 5 buah kepala kebutuhan siswa itu senai-nai kita, termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jelas ya, ini waktu setengah hari belajar kan tidak akan dia bertahan hidup Bapak dan Ibu. Kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti ini mereka akan bersenang juga setiap hari. Itu yang harus kita tahu, bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar siswa itu. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik Bapak dan Ibu. Menurut Diana Gosen itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman, monitor, pemantau dan manajer. Madam jelaskan. Yang pertama, kalaupun ditanya maka posisi kontrol kita saat akhir, kita cenderung yang pertama Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan ada. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Itu yang harus kita hindari Bapak dan Ibu. Ingat bahwa kita ini adalah hamba. Dan ini hamba itu harus banyak bersabar. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Pak Iwan lagi sering mah beda. Oh, halo Pak Iwan dengan sekolah. Halo Mister terus. Jadi itu namanya posisi kontrol guru sebagai teman. Terakhir materi. Tenggara mata dota ini Bapak dan Ibu kita perhatikan. Waratoi berelin. Jadi ini contohnya Bapak dan Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Coba pegang baik. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ibu kamu? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.